Berterima kasihlah, bersyukurlah kepada Allah karena kita diberikan nikmat kemerdekaan yang sangat besar ini. Dulu Rasulullah Muhammad SAW ketika menyampaikan Islam di kota Makkah kurang lebih 13 tahun lamanya itu bersembunyi-sembunyi, Bu. Kenapa? Rasulullah dengan para sahabat selalu ditekan oleh musuh-musuhnya yang bernama kaum kafir. Orang-orang musyrik kota Makkah itu menekan Nabi dan para sahabat. 13 tahun lamanya Rasulullah tidak punya kesempatan untuk berdakwah seluas-luasnya. Kenapa? Terjajah di tanahnya sendiri. Barulah kemudian setelah tahun ke-13 Rasulullah hijrah ke kota Madinah. Barulah Islam bisa menyebar dengan luas. Sampai kemudian Rasulullah wafat di kota Madinah. Ada yang bertanya ketika seorang ulama Islam Indonesia yang bernama Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah menyerukan sebuah kalimat hubbul watan minal iman. Mau ditentang oleh orang-orang, itu kan bukan hadis, itu kan makalahnya ulama. Bahkan ulama-ulama zaman dahulu itu bangga dengan tanah kelahirannya. Pernah dengar Syekh Abdul Qadir Jailani? Nama Jailani itu dinisbatkan atau disandarkan kepada kampung halamannya yang bernama Jailan atau Gailan. Maka beliau menyebutkan dirinya Abdul Qadir Al-Jailani karena lahirnya di Jailan. Kemudian ulama besar Hujjatul Islam Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, karena beliau lahirnya di Ghazal maka dijuluki Al-Ghazali. Yang biasa sering kita baca kitab-kitabnya itu ada namanya Imam Nawawi, karena beliau lahir di sebuah kota yang bernama Nawa, maka menjuluki dirinya dengan Nawawi. Seorang ahli tafsir terbaik bernama Imam Ibnu Jarir At-Tabari, karena lahir di Tabaristan. Ada lagi seorang ulama tafsir yang bernama Imam Qurtubi, karena kampung kelahirannya itu Cordova, Spanyol. Dalam bahasa Arab disebut Qurtub, bahasa Spanyolnya Cordova. Imam hadis terbaik namanya Imam Bukhari. Kenapa dijuluki Imam Bukhari? Karena lahirnya di Bukhara. Muridnya bernama Imam Muslim An-Naisaburi, karena lahir di Nisapur. Nah, itu menunjukkan bahwa ulama-ulama itu cinta dengan tanah kelahirannya. Yang paling dekat sajalah Syekh Nawawi Al-Bantani ketika menjadi mufti di Makkatul Mukarramah. Beliau kan lahirnya di Tanara, Banten. Maka beliau dijuluki Syekh Nawawi Al-Bantani. Ada lagi Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, karena lahir di Banjar. Yang paling dekat dari Sambas, Syekh Khatib As-Sambasi, karena lahirnya di Sambas. Jadi ulama besar yang menggabungkan Thariqah Qadiriyah dan An-Naqsyabandiyah. Yang paling terakhir wafat tahun 90, ulama hadis dari Indonesia yang paling dikenal di Timur Tengah itu namanya Syekh Yasin Al-Fadani, karena lahir di Padang, karena beliau itu orang Padang. Ada lagi ulama besar namanya Syekh Abdul Somad Al-Falimbani, karena Syekh Abdul Somad itu ulama besar di Hijaz dan asalnya dari Palembang. Lah kita ini, mau coba saya Zain Muhsin Al-mana ya? Hah? Jangan Al-Setani ya. Ulama-ulama zaman dulu itu bangga dengan tanah kelahirannya. Masa kita nggak bangga dengan Indonesia? Indonesia ini adalah tanah yang makmur, Pak. Tanah yang kaya raya. Semuanya ada di Indonesia. Maka syukurilah itu semuanya. Dan contoh kita adalah
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di kota Madinah, beliau selalu merindukan kota Makkah, tanah kelahirannya.